Oke guys, kembali lagi di channel aku ya. Jadi uh, aku tuh mau melanjutkan channel YouTubeku gitu kan. Nah tapi sekarang nih mau membahas mengenai sejarah Hari Pahlawan 10 November dan peristiwa penting dan sosok siapa sih di balik 10 November kayak gitu. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, di like, subscribe, dan komen. Oke, setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Pada satu hari dalam setahun itu biasanya akan digelar upacara dan berbagai acara. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mengenang jasa pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Di luar dari upacara dan acara peringatan lainnya, sejarah Hari Pahlawan jadi satu hal yang tidak boleh dilupakan. Ya, salah satunya yaitu hari penting bagi bangsa Indonesia. Ini memang mempunyai sejarah sendiri. Ada kisah heroik di balik perayaan Hari Pahlawan yang terus dirayakan setiap tahunnya. Sayangnya, Hari Pahlawan justru sering kali terlupakan oleh generasi kita. Padahal mempelajari sejarah Hari Pahlawan bisa jadi satu cara untuk memaknai setiap jasa dan perjuangan para pahlawan secara dan lebih mendalam. Untuk itu, dari berbagai sumber Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November itu, yaitu bermula dari sebuah pertempuran yang terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya antara rakyat Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran tersebut menjadi pertempuran paling besar yang dialami bangsa Indonesia setelah menyatakan kemerdekaan lewat Proklamasi 17 Agustus 1945. Hal ini lantas membuat pertempuran 10 November menjadi simbol nasionalis atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pertempuran 10 November 1945 merupakan buntut dari sebuah kejadian yang terjadi pada 30 Oktober 1945. Pada tanggal itu, seorang pemimpin tentara Inggris untuk Jawa Timur, Brigadir Jenderal Malabi terbunuh. Padahal sebelumnya atau pada 29 Oktober 1945 antara negara Indonesia dan Inggris sepakat melakukan gencatan senjata. Kematian Malabi kemudian menyulut kemarahan Inggris. Mayor Jenderal Eric Jordan Roberts Message yang merupakan pengganti Malabi mengeluarkan ultimatum 10 November 1945, yaitu salah satunya meminta Indonesia untuk menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Allied Forces Netherlands dan Netherlands Indies Civil Administration. Tak sampai di situ, Eric Garden Roberts juga mengancam akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila Indonesia mengabaikan ultimatum tersebut. Namun pada akhirnya ultimatum tersebut tak ditaati oleh rakyat Surabaya sehingga terjadilah pertempuran besar yang berlangsung hingga lebih dari seminggu lamanya. Pada pertempuran 10 November banyak korban yang berjatuhan.
baik dari pihak Inggris maupun pihak Indonesia, yaitu untuk mengenang aksi heroik para pahlawan dan rakyat pejuang. Itulah kemudian 10 November selalu dikenang dengan memperingati Hari Pahlawan. Sosok di balik penetapan 10 November yaitu sebagai Hari Pahlawan, yaitu pada 10 November 1945, memang jadi titik awal mengapa tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Meskipun demikian, faktanya penetapan Hari Pahlawan juga mempunyai sejarah tersendiri. Adalah Sumarsono yang menjadi sosok pencetus penetapan Hari Pahlawan 10 November. Sumarsono mengemukakan usulannya tersebut dalam rapat Badan Kongres Pemuda Indonesia BPKRI pada 4 Oktober 1946. Usulan dari Sumarno lantas mendapatkan persetujuan dari Presiden Soekarno. Dengan demikian, peringatan Hari Pahlawan pertama kali digelar pada 10 November 1946 di Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota sementara, dan hingga saat ini 10 November terus diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kata-kata memaknai Hari Pahlawan yaitu ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Pahlawan. Biasanya setiap tahunnya upacara Hari Pahlawan digelar di berbagai daerah. Tak jarang bentuk perayaan seperti pementasan tentang pertempuran 10 November 1945 yaitu juga digelar. Namun inti dari peringatan Hari Pahlawan sebenarnya bukan terletak pada upacara atau berbagai acara peringatan. Inti dari peringatan sejarah Hari Pahlawan mengenang jasa para pejuang dengan penuh makna. Dari mengenang tersebut, kita bisa lebih memaknai arti perjuangan dan kemerdekaan. Salah satu cara untuk mengenang jasa pahlawan bisa dilakukan dengan menuliskan kata-kata yang penuh makna. Biasanya itu selamat Hari Pahlawan bangsa besar dan lain-lainnya itu banyak kata-kata yang bisa kita berikan terhadap pahlawan kita. Semisal semangat pemuda Indonesia, selamat Hari Pahlawan. Siapa kita anggap ya kita Indonesia, dan kita bisa anggap seperti itu ya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa aku jadikan konten hari ini. Semisal ada kesalahan dalam konten ini, boleh kalian mengkritik, karena belum tentu apa yang aku sampaikan ini benar. Karena kebenaran itu hanyalah milik yang di atas. Jangan lupa di support, dan di share sebanyak-banyaknya.